Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kemarin sampai mana? Wal asul iman. Wal sampai cerita cerita yang di dalamnya itu, yang di syarahnya itu. Cerita Harun ar-Rasyid. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang berarti wa aslul iman. Wa aslul iman langsung. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati fid dharaini amin. Shahifah khamis. Wa aslul imani an ta'taqida anallaha ta'ala mawjudun wa anahu ta'ala wahidun la syarika lahu. Udah ketemu? Wa asrul imani anta taqida anallaha ta'ala mawjudun wa anahu ta'ala wahidun la syarika lahu wala massala lahu wala syabbahu lahu laisa kamislihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wasul iman anta taqida anallah ta'ala maujudun. Pokok daripada iman. Nah, ini sekarang sudah masuk kepada bab usuluddin, bab tauhid. Kemarin pembukaan arkanul Islam. Nah, sekarang kelanjutannya itu membahas pokok daripada keimanan. Pokok daripada keimanan, aslul iman itu adalah anta taqida anallaha ta'ala maujudun. Itu adalah kita harus meyakini. Meyakini apa? Meyakini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu ya ada. Allah Ta'ala itu ada. Bahwa Allah Ta'ala maujudun ay mustamirul wujud la akhiralahu li'annahu law lam yakun maujud maka nasyai minal khalqi. Meyakini bahwa Allah itu ada dan terus keberadaannya itu terus dan tidak memiliki akhir. Allah itu la akhiralahu, tidak memiliki akhir karena Allah itu adalah kekal. Kalau andekan laulam yakun maujudan maka nasyai'un minal khalqi. Andekan Allah tidak ada ya pasti alam ini juga tidak ada. Yang membuat alam ini itu adalah Allah. Wa annahu ta'ala wahidun, juga meyakini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu ya satu. La syarikalahu, tidak mempunyai teman. Allah itu tidak memiliki partner dalam membuat alam raya ini. Allah itu satu, esa. La massalalahu wala syabbahalahu, dan juga meyakini bahwa tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada yang menyamai Allah, bahkan juga harus meyakini tidak ada yang serupa dengan Allah. Baik fi dzati wa sifati, baik serupa atau mirip dalam zatnya ataupun sifatnya tidak ada.
Makanya ketika Allah itu ya Arhamur Rahimin, zat yang paling memiliki kasih di antara yang mengasihi. Orang tua mengasihi kepada anaknya. Lah Allah itu ya lebih sekali dalam mengasihi kita, makhluknya. Kita nafas gratis, menginjak bumi gratis. Ya. Itu Arhamur Rahimin. Tidak ada yang menyerupainya, baik di dalam sifatnya, apalagi di dalam zatnya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah. Tidak ada suatu apapun yang menyamai Allah. Laisa kamislihi syai'un. Yang menyamai itu tidak ada, ataupun yang mendekati menyamai itu tidak ada. Laisa misluhu ta'ala syai' yusawihi wa yuqaribuhu. Sama sekali jauh daripada yang bisa menyamai ataupun mendekati sama. Wa huwa as-sami'u al-basiru. Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Kalau kita makhluk terbatas, 1 kilo di antara sebelah kiri kita, 1 kilo di sebelah kiri kita, pasti di sana banyak suara, banyak orang yang ngobrol. Kita di sini nggak mendengarkan. Begitu juga mata kita terbatas, nggak bisa melihat sampai dengan detail jarak yang jauh, itu nggak bisa. Nah, kalau Allah mendengarkan seluruh makhluknya berdoa, berbicara, itu bisa mendengarkan dengan detail. Kalau kadang kita berbicara, kita mendengarkan 10 orang yang berbicara bersamaan, kita sudah tidak paham, tidak bisa konsentrasi. Kalau Allah tidak, karena Allah as-sami'u, maha mendengar. Seluruh alam raya ini semuanya didengarkan oleh Allah dengan sangat detail. Begitu juga al-basiru, maha melihat. Sampai yang ada di dalam hati kita mengatakan apa, Allah itu tahu. Khalaqa as-samawati wal ardo. Allah menjadikan langit dan bumi. Wa khalaqa al-mauta wal hayata. Dan juga Allah lah yang menjadikan mati maupun yang menjadikan hidup. Semuanya itu ya hidup ya karena kita itu dihidupkan oleh Allah. Jadi kita hidup itu sebetulnya ya bukan karena kita makan. Karena banyak orang makan juga mati. Kita hidup itu ya karena dihidupkan oleh Allah. Khalaqal maut wal hayat. Nah, kita harus meyakini sebagaimana kita meyakini bahwa yang membuat kita memiliki tenaga itu ya karena kehendak Allah, bukan karena sesungguhnya bukan karena makanan. Makanan itu hanya sarana saja, hanya syariat saja. Buktinya ada orang yang makan 1 piring itu kenyang, ada juga yang 2 piring belum kenyang. Berarti kan yang mengenyangkan kita bukan makanan. Ada nggak di sini yang makan 2 piring belum kenyang? Ada. Nah, ada ya. Ada orang yang makan setengah piring aja udah kenyang. Nah, berarti yang mengenyangkan itu bukan makanan. Khalaqal mauta wal hayata wa ta'ata wal maksiyata. Dan juga Allah lah yang membuat kita taat, dan Allah pula yang membuat orang hamba itu bermaksiat. Wasihata wasaqoma wa jami'al kauni wa ma fihi. Segala apapun itu ya kehendak Allah. Kita ngaji, kita ibadah, itu ya karena dibuat Allah seperti itu.
Kok kita bisa ngaji itu sebetulnya karena rahmat Allah. Bukan karena diri kita. Kita mampu beribadah sampai kita mondok di sini ngaji ibadah, yaitu karena rahmat dari Allah, bukan karena orang tua kita. Orang tua kita hanya diberikan kasih sayang kepada Allah sehingga hatinya terketuk, ingin memondokkan anaknya. Begitu juga badannya. Orang maksiat itu ya sebetulnya dia bermaksiat karena memang dikehendaki oleh Allah. Hakikatnya memang dia ditakdir oleh Allah. Maka kalau kita beriman, kita ngaji, harus sedih ketika melakukan maksiat. Jangan-jangan memang Allah menjauhkan kita dari surganya. Harus segera bertobat. Dan juga wasihah wasakom, kesehatan, sakit, itu juga pemberian dari Allah yang semuanya menjadi ujian. Wa jami'al kauni, dan segala perkara yang ada. Segala perkara yang ada itu ya Allah lah yang menjadikannya. Wa ma fihi, dan segala yang menempati pada perkara yang ada. Kayak kita ini, di dalam diri kita ini ada banyak sekali makhluk-makhluk, ya. Ada malaikat-malaikat yang menggiling makanan kita, menyortir. Kita kan sembarang kali dimakan. Ada daging, ada ayam, ada gorengan, buah-buahan, Sprite, Fanta, teh, semuanya kita makan. Nah itu di dalamnya itu ada yang menyortir, malaikat. Kalian kalau lihat itu di MCK ya, MCK namanya itu ya. MCK itu yang MCK sudah lawas, itu kan bekas daripada kencing, itu meskipun dibersihkan itu kan nggak hilang-hilang. Kotornya kayak gitu, apalagi di dalam diri kita yang tidak pernah dibersihkan. Adakah di antara kalian yang pernah membersihkan bagian dalam kalian? Nggak ada. Kayak apa kotornya? Kayak apa luar biasanya? Ya, itu diatur oleh malaikat. Jadi kita alhamdulillah sehat terus. Padahal cobalah di sini. Coba ya, nggak usah dicoba lah, nggak usah. Tapi kalau kalian ingin bukti, cobalah yang biasa dibuat untuk kencing itu 1 bulan, nggak usah disikat, nggak usah dibersihkan. Coba kayak apa hasilnya? Kotornya luar biasa, baunya luar biasa, mencemari lingkungan. Lah apa lagi yang ada di dalam diri kita? Itu. Nah, semua ini ya, kita makan itu, apalagi santri, makannya biasanya nggak pakai dikunyah, balapan talaman, luk, ya gitu kan. Apalagi kalau lauknya enak, cepet-cepetan. Lah, di dalam tubuh kita itu gilingannya sampai kita nggak mendengar, sangat halus. Ya, itu yang mengerjakan siapa semua? Itu yang mengerjakan adalah malaikat-malaikat Allah. Itu yang dimaksud daripada wa ma fiha, apa-apa yang ada di dalam yang maujud itu. Wa khalaqa al-khalqa, dan Allah lah yang menjadikan makhluk-makhluk. Wa khalaqa al-khalqa, Allah lah yang menjadikan makhluk-makhluk. Ya, minal insi wal jinni wal malaikati wa ghairihim. Semua makhluk, baik jin, manusia, malaikat ataupun semuanya. Jangan usah takut sama jin, enggak usah, wong. Yang membuat itu adalah Allah, yang mana Allah itu Tuhan kita yang kita sembah. Nah, kita itu memiliki Allah, nggak usah takut sama jin, sama apa lagi mau, sama setan. Takutlah ketika kita bermaksiat, berdurhaka kepada Allah. Takutlah ketika kita tidak taat kepada Allah. Wa khalaqal khalqa, Allah lah yang menjadikan makhluk-makhluk. Wa a'malahum, dan beberapa karya-karya makhluk. Wa a'malahum, dan
amal-amal makhluk. Ma yaf'alu fi dunyahum. Jadi apa yang dijadikan oleh makhluk itu ya karena Allah yang menjadikannya. Orang membuat mobil itu karena dia diberikan kemampuan oleh Allah. Diberikan kemampuan sehingga muncul dalam otaknya ide-ide, desain-desain dengan ukuran-ukuran tertentu. Nah, itu Allah. Sebagaimana anak kecil itu kan ya umur 1 tahun itu kan dia seharusnya nggak ngerti apa-apa, tapi diberi kemampuan oleh Allah. Kalau dia lapar nangis, kalau dia pingin minum ASI nangis, kalau dia BAB atau apa nggak betah nangis. Padahal kan dia belum tahu apa-apa, tapi diberitahu oleh Allah caranya supaya orang tuanya mengerti ya, bahwa anaknya minta makan, bahwa anaknya minta ASI. Nah, begitu juga orang yang membuat mobil itu seperti itu. Diberikan kemampuan oleh Allah, otaknya diberikan kelebihan dengan rumus-rumus tertentu, ditekuni, akhirnya kemudian jadi mobil. Wa qaddara arzaqahum, dan Allah juga lah yang memastikan rizki-rizki para makhluknya. Enggak usah iri, ada teman kirimannya banyak, enggak usah iri. Kenapa? Kalau iri berarti kalian tidak terima dengan keputusan Allah. Ada orang kaya, enggak usah iri. Wong karena dia kaya itu ya memang Allah yang menghendaki. Kalau kalian iri dengan orang kaya, ya, iri dengan orang kaya, benci karena kayanya, berarti kalian tidak terima dengan Allah. Karena Allah lah yang membuat orang tersebut kaya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah jugalah yang memastikan ajalnya makhluk. Ajalnya makhluk. Ini matinya umur sekian, ini umurnya sekian, itu Allah. Gak usah marah dengan dokter. Ada orang sehat-sehat kemudian jatuh, diperiksa ke dokter malah jadi mati. Dokternya diprotes. Ini dokternya nggak bener. Wong asalnya nggak sakit kok serta dibawa dokter ini kok malah mati. Nggak usah seperti itu. Karena memang Allah lah yang telah menentukan kematian makhluk-makhluknya. Dokter itu ya cuma pelantara. Begitu juga dengan obat. Kadang kita itu meyakini bahwa yang menyembuhkan kita adalah dokter. Kadang kita meyakini bahwa yang menyembuhkan kita adalah dokter. Padahal tidak seperti itu. Yang menyembuhkan kita ya Allah. Ketika kita sakit, kita dibawa ke dokter. Tapi nanti yang menyembuhkan kita ya Allah. Dokter hanya berusaha. Kalau memang dokter bisa menyembuhkan, pasti tidak ada orang yang mati di rumah sakit. Pasti orang yang masuk rumah sakit pasti sembuh. Apakah orang yang masuk rumah sakit pasti sembuh? Tidak. Itu karena memang Allah lah yang menyembuhkan. Dokter hanya berusaha. Sebagaimana kita ini yang ngaji ini ya. Ngaji ini ada yang paham, ada yang tidak. Yang penting kita sudah ikhtiar menjalani proses, hasilnya serahkan kepada Allah. Yang memintarkan kalian ya Allah. Maka orang dahulu itu kalau ngaji anak korek itu bukan korekan. Korek, isim fa'il. Orang yang membaca, anak korek, wa antas same. Wa wahul hadi. Saya hanya membacakan, kalian mendengar. Allah lah yang menunjukkan. Seperti itu. Allah yang menjadikan ketentuan-ketentuan rizki setiap makhluknya. Karena adilnya Allah tidak semua itu kaya. Kalau semuanya kaya,
lalu siapa yang mau bekerja? Kata Oma Irama. Kan? Kalau semuanya kaya, lalu siapa yang mau bekerja? Nggak ada yang mau bekerja. Begitu juga kalau semuanya miskin, siapa yang akan membayar? Nah, jadi kaya dan miskin itu tidak menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Yang menjadikan kemuliaan seseorang itu adalah ketika mencari rizki dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat, yaitu halalan thayyiban. Itu. Meskipun kita itu menjadi kuli daripada orang Cina, misalnya, daripada orang Nasrani. Orang Nasrani kaya, bukan berarti harkat martabat kita di bawah mereka, enggak. Karena di sisi Allah itu harta bukan sebagai barometer, bukan ukuran. Karena Allah lah yang memberikan harta. Qaddar arzaqahum. Yang menjadi ukuran kemuliaan adalah tatkala kita bekerja dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah, pedagang jujur. Ya. Begitu juga profesi-profesi yang lain halal, tidak ada unsur kebohongan. Nah, itu yang meskipun rezekinya katakanlah sedikit, tapi ketika pedagangnya jujur, profesi-profesi yang lain dijalankan sesuai amanat, itu menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazidu wa la tanqusu. La yazidu wa la tanqusu. Berarti la tazidu, tidak tambah rizki makhluk tersebut ataupun ajalnya, karena sudah dipasti oleh Allah. Qaddara arzaqahum wa ajalahum. Rizki, kalau kalian itu rizkinya memang satu ember, ya, kalau kalian itu rizkinya memang satu ember, maka kalian mengambil air di tempat yang sedikit airnya pun nanti pasti akan penuh satu ember. Kalian mau ngambil, jatah rezeki kalian satu ember. Nah, di sini ada tok itu apa? Sumberan. Keluarnya sedikit. Tapi karena rezeki kalian satu ember, pasti akan dapat satu ember. Tapi kalian ditakdir oleh Allah misalnya rizkinya hanya satu gelas. Ya, meskipun airnya sebanyak lautan, maka kalian akan dapat cuma satu gelas. Nah itu maksudnya daripada wala yazidu, tidak nambah dan juga tidak kurang. Rizki yang telah ditakdirkan, ajal yang telah ditakdirkan oleh Allah. Wala tangkusu, dan juga tidak kurang. Tidak kurang dari apa? Amma qaddarahu wa ta'ala. Wa idza katabat mabniyatan syakhs fi ardin fala yamutu fi ardin siwahu. Sampai-sampai ketika Allah misalnya idza katabat mabniyata syakhsin, ketika Allah itu menakdirkan seseorang itu mati pada suatu tempat, ya, mati pada suatu tempat, maka dia tidak akan mati di tempat yang lain. Jadi ada orang kecelakaan, ya, ada orang kecelakaan, nggak usah jani mau rasa koyong inilah orang kecelakaan. Wah, memang kecelakaan itu wis tinggal menjalankan. Kita itu semuanya sudah ada di sana, Lauhul Mahfud. Kita itu akan mati umur berapa itu sudah ada. Sebagaimana orang-orang dulu sebelum kita, semuanya sudah menjalankan takdirnya lah. Sekarang kita menjalankan takdir kita. Maka tugas kita hanyalah berusaha untuk menjadi hamba yang sebaik mungkin. Ya, dengan doa, takdir tidak bisa dirubah. Tapi dengan doa, doa itu adalah ibadah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah dalam Al-Quran. Berdoalah kepadaku maka akan saya kabulkan. Meskipun di sini diterangkan bahwa wala yazidu wala tangkusu, ajal ataupun rezeki tidak bisa tambah dan juga tidak bisa kurang. Kalau kita berdoa kepada Allah, maka kalau Allah menghendaki ya berarti bisa. La yarudul qada ila
doa, tidak bisa menolak qada kecuali dengan doa. Doa itu juga merupakan ibadah. Ada seorang dulu itu dia tahu bahwa akan mati di hari itu. Dia seorang yang punya anak buah jin, terus jinnya dikongkon. Jinnya itu disuruh untuk melihat ke langit. Jadi dia itu seorang yang hebat, punya anak buah jin hebat. Terus dia itu seperti paranormal. Jadi banyak sekali orang yang minta tolong kepada dia, nanti dia memerintahkan anak buahnya yaitu jin untuk melihat ke langit. Takdir orang-orang yang untuk melihat catatan takdir skenario daripada orang-orang yang minta tolong kepada dia. Lalu suatu saat dia penasaran, takdir saya itu bagaimana itu suatu saat. Kemudian anak buahnya jin itu diperintah untuk melihat skenario yang ada di langit sana, di Lauhul Mahfuz. Terus jinnya memberi bocoran bahwa hari ini Paduka akan mati. Wah. Tapi jinnya, karena jin itu nggak bisa memberikan skenario, meskipun ngintip itu nggak lengkap. Akhirnya dia pergi dari desanya untuk menghindari kematian. Kemudian saat dia pergi, dia ketemu dengan salah satu Nabi Allah. Dia melihat ada malaikat Israel. Malaikat pencabut nyawa itu malaikat siapa? Ada malaikat Israel. Lagi sowan, lagi bertamu kepada Nabi tersebut, dan dia bilang, saya mendapat tugas oleh Allah untuk menjabut si Fulan bin Fulan. Padahal dia ke Nabi Allah itu tadi pengen minta tolong, pengen minta doa. Karena dia ngintip itu malaikat sudah sowan ke nabinya Allah itu, dan dia mendengarkan bahwa dia akan mati. Dan malaikat itu juga melihat dia. Saat dia ngintip, malaikat juga lihat. Malaikat juga bingung. Ini secara skenario harusnya matinya di India. Kok orangnya masih di sini? Kira-kira seperti itu. Malaikat melihat dia juga melihat malaikat. Yang ngintip malaikatnya tahu. Lah malaikatnya kaget loh. Kok di sini? Padahal secara skenario harusnya saya eksekusi di India. Lah kok masih di Arab? Kurang lebih seperti itulah. Lah apa skenario-nya salah ya? Malaikat gitu. Apa skenario-nya salah ya? Lah karena dia melihat malaikat dan malaikat melihat dia, malaikat bingung, dia takut melihat malaikat, dia langsung lari. Dia lari dari tempat yang tadinya di Palestina, misalnya, lari langsung ke India. Malaikat ngejar. Lah ini kalau dia lari ya bener, ini sesuai skenario ini. Ini sudah di India, ini detiknya sudah pas, jamnya sudah pas, harinya pas, tanggalnya pas. Akhirnya dia dieksekusi atau dia diambil nyawanya di India. Nah, jadi seperti itu. Artinya apa? Layang kusu, latang kusu. Tidak bisa meleset takdirnya itu. Tidak bisa meleset. Kalau memang sudah jatahnya ya udah. Padahal tadi andekan orang tersebut nggak usah lari ke India, dia tidak akan dieksekusi kalau malaikat Israel karena skenarionya harus di India. Nah, tapi itulah takdir. Takdir itu adalah yang membuat kita menuju ke sesuatu yang telah ditetapkan. Kulun yajri Kulun yajri ilal musamma. Ya. Segala sesuatu akan berjalan, akan menuju kepada titik takdirnya masing-masing. Kalian ditakdirkan oleh Allah menjadi santri. Itu sudah tanda bagus itu, dipertahankan. Karena
Nabi kita bersabda, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka akan dipintarkan dalam urusan agama. Khairan di sini menggunakan isim nakirah khairan, menandakan bahwa kebaikan yang sempurna dunia ataupun akhirat. Alhamdulillah. Wala tangkusu ya, wala tangkusu. Terus wayuh dusu bidomidali. Hadisun la yujad maujudun minal kainat. Walayah dusu hadisun ila biqadaihi wa ila biqadaihi wa qudrihi atau wa qadrihi wa iradatihi. Tidak ada sesuatu yang baru, wala yahdusu hadisun. Tidak ada sesuatu yang baru ila biqadaihi wa qadarihi, kecuali sesuatu yang baru itu karena memang sudah ditetapkan oleh Allah dan memang sudah ditakdir oleh Allah. Wa qadarihi bi fatidali wa iradati, dan sudah dikehendaki oleh Allah. Jadi artinya segala sesuatu yang kita temui di dunia ini itu semuanya sudah menjadi ketetapan, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah. Contoh misalnya ada yang namanya Zen itu pingin supaya jenggotnya di sini, enggak bisa. Misalnya jenggotnya di sini enggak bisa. Jenggotnya ya adanya di sini, dengan sendirinya tumbuh sendiri. Ada seorang yang bernama Nando misalnya, dia tidak ingin berjenggot, tapi berjenggot. Nah itu semuanya sudah ketetapan Allah. Tidak kok jenggot dengan sendiri tumbuh dengan sendirinya, tidak ada sesuatu yang baru, kecuali sesuatu yang baru tersebut memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus selalu ingat itu, apapun yang terjadi kepada kita, semuanya itu atas qada, qadar dan iradahnya Allah. Harus ikhlas. Sakit misalnya harus ikhlas karena memang itu sudah jatah, sudah ketetapan, harus ikhlas, diobati, tetap beribadah, hakikatnya adalah ujian. Wala tangkusu, terus wala yahdusu hadisun ila biqadaihi wa qadarihi wa iradatihi. Wa nahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakalimun sami'un. Wa nahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah hayyun, zat yang hidup. Allah itu adalah zat yang hidup, maha hidup. Zat yang hidup, maha hidup. Maksudnya zat hidup itu apa? Zu hayatin. Allah itu yang memegang kendali kehidupan. Wa huwa fa'alun. Allah lah yang menjadikan segala sesuatu. Jadi Allah itu ya bakin azalan wa abadan. Allah itu ya kekal di zaman azali ya, dan selamanya. Alimun, Allah itu maha tahu. Alimun maha tahu, ai bijami'i maklumati muhitun ilmuhu. Allah maha tahu dengan segala perkara-perkara yang meliputi. Allah maha tahu bijami'il maklumati muhitun ilmuhu bima yajri min takhwimil ardi ila ala samawat. Allah maha tahu, ilmunya Allah meliputi segala yang berjalan
yang ada di dalam bumi maupun di langit paling atas, semuanya yang ada ini Allah tahu semuanya. Semuanya itu atas kehendak Allah. Muridun, Allah juga maha berkehendak. Allah maha berkehendak. Muridun. Qadirun, Allah maha mampu. Qadirun, Allah maha mampu. Mampu atas apapun. Ay ala ijadil asya. Wala tasarifil umuri. La tuhsa mikdar. La tuksa makduratihi. La yatru alihi ajzun. Wala yamtani alihi jalilun. Wala haqira. Wala ta'khuduhu sinatu wala naum. Jadi Allah itu qadir, Allah itu mampu, berkuasa. Berkuasa mewujudkan segala sesuatu dan membuat segala perkara. Tasariful umur. Yang mana kemampuan Allah tersebut ikulatuhso, tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperhitungkan. Karena memang mampunya luar biasa. Dan Allah itu tidak ngantuk apalagi tidur. Allah itu tidak ngantuk apalagi tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dan makhluk pun ada yang tidak tidur. Ada enggak makhluk yang tidak tidur? Ikan itu tidur apa enggak? Hah? Tidur ya ikan ya? Nah, berarti yang tidak ngantuk kan Allah ya. Kalau makhluk ngantuk kadang ngangup. Kalau Allah itu tidak terkena ngantuk dan tidak tidur. Mutakalimun, Allah itu zat yang berfirman. Ya, mutakalimun. Dengan kalamnya Allah, dengan firmannya Allah, ya, orang-orang Islam itu, orang-orang mukmin diberikan kabar gembira dengan surga dan kenikmatan-kenikmatannya, dan orang-orang kafir disediakan neraka dan siksanya. Itu kalamnya Allah itu di zaman ajali, zaman sebelum membuat alam raya. Qadimun, makane kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyat. Itu kalamun qadim, kalam Allah itu qadim, sudah dulu sebelum sebelum Allah membuat bumi seisinya cakrawala ini, di zaman azali. Kalamun qadimun la yumalu sama'uhu. Orang yang mendengarkan Quran, termasuk daripada mukjizat Al-Quran itu, orang yang mendengarkan Quran itu tidak akan pernah bosan. Meskipun tidak paham artinya, mendengarkan Quran itu enak. Orang kok bosan. Nek nadoman ya iso bosan. Mas mane-mane lagi-lagi akidatul awam, Tapi kalau Quran enggak. Semakin mendengarkan Quran semakin enak. Tanazzahan kaulin, suci daripada ucapan, wa fi'lin, perbuatan. Hayyun alimun muridun qadirun mutakalimun sami'un basirun, sami'un maha mendengar, dan basirun maha melihat. Basirun, Allah itu basirun maha melihat. Basirun maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yan. Ya'lamu kha'inatal a'yan. Allah mengetahui kha'inatal a'yan, mengetahui cidranya mata. Allah mengetahui cidranya penglihatan.
Jadi ada orang yang penglihatannya min 1, min 2, ya Allah tahu. Basirnya Allah itu sampai ke situ, sampai min 1, min 2 atau penyakit mata di mata ada. Allah tahu semuanya. Basirun an-nadhar al-khainah. Allah tahu. Kita temannya tidak tahu, tapi di pinggir kita misalnya ada seorang yang melihat kepada yang diharamkan, ya, misalnya itu Allah tahu. Ya. Wa ma yakhfa as-sudur. Wa ma yukhfa as-sudur wa ya'lamu as-sirra. Allah juga tahu apa yang disamarkan di dalam hati. Hati kita menyamarkan apa? Allah tahu. Apa yang ada di dalam hati kita, Allah tahu. Iku yukhfa apa tukhfa? Pakainya ya apa tak? Tukhfa. Pakai neta ya berarti wama takhfa as-sudur. Kalau pakainya ya berarti dimajulkan yukhfa. Wama takhfa as-sudur, dan apa-apa yang telah engkau samarkan di hati kalian. Wa ya'lamu as-sirra, dan juga Allah mengetahui rahasia-rahasia. Allah mengetahui rahasia-rahasia yang dirahasiakan. Wa akhfa, dan mengetahui rahasia yang lebih samar. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia-rahasia dan rahasia-rahasia yang disamarkan. Khaliqu kulli syai'in, Allah adalah zat yang menjadikan segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'in, Allah adalah zat yang menjadikan segala sesuatu. Wa huwa al-wahidu al-qaharu, Allah itu ya zat yang esa, al-wahidu satu, al-qaharu. Qahar itu cara makna pesantren maha merseso, maha memaksa, menguasai. Ai al-mustawali ala jami'i khalqihi, Allah itu al-qahar, maha perkasa. Sampai jam berapa? Sampai asar ya? Annahu ta'ala, sesungguhnya wa ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadan, mengutus nabi kita, Nabi Muhammad, abduhu wa rasuluh, yang mana Nabi Muhammad itu ya adalah hambanya dan utusannya. Status abduhu itu penting karena supaya umatnya Nabi Muhammad itu tidak sebagaimana umat-umat terdahulu menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau yang mau Tuhan, karena abduh itu otomatis berarti Nabi Muhammad adalah hamba Allah, sebagaimana kita manusia hambanya Allah. Tapi tentu Nabi memiliki keistimewaan yang nomor satu, karena Nabi itu Sayyidul Anbiya, Nabi itu rajanya dari para nabi. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad ila jami'il khalqi li hidayatihim, mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh makhluk untuk memberikan petunjuk. Semua makhluk itu ya berarti tidak cuma manusia. Semua makhluk itu berarti termasuk jin, diberikan petunjuk ila thoriqil haqqi, diberikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Litakmila ma'asyuhum,
litakmila ma'asuhum, supaya kehidupannya itu menjadi sempurna, supaya kehidupan makhluk itu sempurna. Diberikan petunjuk supaya kehidupan makhluk itu sempurna, supaya makhluk itu tahu bahwasanya ini perkara yang benar. Perkara yang benar tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hak orang lain. Nanti kalau tidak diberikan hidayah, tidak diberikan aturan atau petunjuk, nanti akhirnya saling peperangan terus, saling merugikan. Ya, nanti yang terdolimi akhirnya berani, nanti akhirnya peperangan terus. Oke, diberi hak, diberi pembatas. Sebagaimana di negara-negara juga seperti itu. Orang Amerika yang nggak boleh masuk ke Indonesia kecuali telah memiliki syarat. Begitu juga orang Indonesia nggak bisa memasuki negara lain seenaknya sendiri. Ada batasnya. Indonesia ya seenaknya memasuki negara ya hanya yang di Indonesia saja. Di luar ya harus ada batasannya. Termasuk syarat-syaratnya itu adalah mempunyai perizinan. Itu. Jadi supaya manusia itu tahu batasan-batasannya, tidak saling mengklaim nanti akhirnya kerusakan. Litakmila ma'asyuhum wa ma'aduhum, dan juga supaya akhiratnya juga sempurna. Tidak hanya sempurna hidupnya di dunianya saja, tapi akhiratnya juga sempurna. Karena tadi manusia itu, orang mukmin harus melihat akhirat sebagaimana mestinya, yaitu sebagai tujuan utama. Wong hidup itu hanyalah kazar'i, hanyalah sebagaimana tempat menanam. Panennya nanti di akhirat. Karena kita sudah tahu, kita sudah membuktikan bahwa alam ini tidak berakhir di dunia ini, tapi akan berlanjut di akhirat. Dulu ada alam ruh, ya, kita dulu itu pernah di sana, di alam ruh. Kemudian setelah alam ruh ada alam rahim. Kita itu pernah hidup di perut ibu kita, itu memang alam rahim. Kita tidak makan, tidak minum, tapi hidup karena makan dan minum kita itu menyedot daripada energi atau vitamin, kandungan kalsium. Ya, kebutuhan kita yang ada, yang telah disediakan oleh jasad atau badan ibu kita. Tapi apapun itu kita tidak tahu bagaimana caranya makan, bagaimana caranya minum, bagaimana caranya BAB. Dulu waktu di alam rahim. Setelah alam rahim, kemudian kita ke alam sekarang ini, alam dunia. Alam rahim paling berapa? 9 bulan. Dan nanti alam dunia paling berapa? Alam dunia itu paling ya antara 60 atau 80, 90 lah. Jarang yang 100. Ini yakin kalian bisa umur 100 tahun? Ya, jarang, wis gak enak. Ketuaan juga gak enak. Umur 100 tahun wis gak enak, wis ora duwe kanca. Sudah gak punya teman. Mau apa sulit, mau makan ini dilarang. Nah, umur sudah tua, tenaga sudah kurang. Ya, apalagi itu, wis nggak usah terlalu tua-tua lah, wis cukup 80 berapa, nggak apa sih, penting sehat, ya. Sehat. Jadi seperti itu, terbatas. Alam dulu di alam mana? Alam azali, alam lauhul mahfud, terus alam rahim, sekarang alam dunia. Nanti setelah ini masuk ke alam akhirat. Alam akhirat masih juga banyak. Ada alam kubur. Nanti banyak sekali, ya. Itu fase-fase yang harus kita lalui. Lah, tapi penentuannya di sini, di dunia ini. Kalau kita beramal baik di sini, ya maka di sana akan mendapat balasan baik. Tapi begitu sebaliknya, kalau kita di sini tidak beramal baik, maka di sana akan mendapat balasan yang tidak baik. Nah, itu litakmila ma'asyuhum wa ma'aduhum. Jadi supaya kita diberikan petunjuk tadi, supaya hidup kita sempurna, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Karena gini, ketika kehidupan dunia sempurna, katakanlah, tapi ketika tidak bisa atau tidak menggunakan peraturan-peraturan Allah,
Di dunia mungkin lolos, korupsi misalnya, korupsi tapi tidak ketangkap, di dunia lolos, tapi di akhirat tidak lolos. Karena masih ada hukum berikut yang maha adil, yaitu akhirat. Wa ayyadahu bil mu'jizat az-zahirati, dan Allah memberikan kekuatan pada Nabi Muhammad dengan mukjizat yang diperlihatkan, ya, dengan mukjizat yang kelihatan. Banyak mukjizatnya Nabi kita. Menghidupkan orang sudah pernah, membelah rembulan sudah pernah, dirijinya mengeluarkan air sudah pernah. Tapi mukjizat di antara para mukjizat Nabi kita yang paling agung adalah mukjizat Al-Qur'an. Terbukti sudah 1446 tahun yang lalu sampai sekarang Al-Qur'an masih eksis. Sampai sekarang Al-Qur'an masih menjadi kitab yang paling berpengaruh, yang menjadi kitab yang dipedomani oleh orang-orang mukmin di dunia ini, sehingga kehidupannya itu baik. Karena jumlah kitab samawi, kitab samawi jumlahnya, kitab samawi itu jumlahnya itu banyak. Tidak cuma Injil, Taurat, Zabur, Al-Qur'an, tidak cuma itu. Jumlahnya banyak, jumlahnya itu ada 104. Bahkan ada yang mengatakan 114. Jadi jumlah samawi, kitab langit, kitab yang dari langit, kayak kitab yang dari langit kan Al-Qur'an. Dulu ada Taurat, ada Injil. Sekarang sudah dirubah oleh mereka, orang-orang yang Nasrani, Yahudi sekarang itu sudah tidak otentik, itu sudah dirubah. Makanya di dalam surat Al-A'la, suhufan wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula. Suhuf lembaran-lembaran kitab-kitab banyak. Jadi perlu kalian catat bahwa kitab samawi, kitab langit yang diturunkan di bumi itu ada yang jumlahnya semuanya itu adalah 104. Jumlahnya semuanya 104. Tapi yang kita wajib tahu hanyalah 4. Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, ya, yaitu Injil, Taurat, Zabur, Al-Qur'an itu kita wajib tahu. Lalen ora apa-apa, yang penting pernah ngerti. Tapi kalau Al-Qur'an ya jangan sampai lupa, wajib menjadi tuntunan kita. Sebagaimana nabi-nabi juga jumlahnya banyak sekali. Allah menguatkan nabi kita itu dengan adanya mukjizat yang kelihatan. Wa annahu alaihi sholatu wassalam shadiqun fi jami'i ma amara bihi, fi jami'i ma akhbara bihi. Bahwa nabi kita itu adalah orang yang sangat jujur pada segala sesuatu yang telah dikabarkan. Segala sesuatu yang telah diberitakan oleh nabi kita semuanya benar. Semuanya benar anillah, semuanya benar otentik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa seperti kabar apa? Minasyirati, seperti kabar sirat, bahwa besok itu betul-betul ada di alam akhirat itu yang namanya sirat, jembatan. Yang jembatan tersebut itu ya bagaikan rambut satu dipotong-potong menjadi 7. Wah, setiap masing-masing individu melintasi itu, kalau jatuh masuk ke neraka. Tapi kalau orang yang beriman, yang soleh, beribadah kepada Allah, maka akan mendapat bantuan, bisa kalbarti, bisa melintasi jembatan tersebut bagikan trilap. Nah, trilap itu bahasa Indonesianya apa ya? Petir, ya, bagian petir, sangat cepat. Seperti mana Nabi kita mengabarkan bahwa ada sirat wal mizan, ada juga mizan, timbangan amal, timbangan keburukan, kebaikan. Wal haudi juga ada telaga di sana, telaga minal asal wa minal laban, dari susu dan dari madu, bahkan dari arak itu ada di sana. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu semua, min umuril akhirati, yaitu dari perkara-perkara akhirat, wal barzakhi, dan juga alam barzah. Termasuk kabar dari Nabi adalah alam barzah, ada alam barzah.
Makanya seseorang itu ketika mati disolati itu, misalnya ada seorang mati namanya si fulan, ketika sholat mayit itu tidak usolli sunnatal fulan, sunata mayit li fulan, tidak, karena memang ruhnya tidak di situ. Ketika mati ya usolli ala hadzal mayit atau ala hadzihil mayyitah, mayit, bukan usolli ala hadza. Misalnya wong jenenge siapa? Syafiq. Ada orang jenenge Syafiq, tidak boleh sholatnya itu usolli ala hadza Syafiq. Enggak boleh, karena Syafiqnya sudah tidak ada di situ. Syafiqnya sudah tidak ada di situ. Yang di situ hanya mayatnya. Makanya usolli ala hadzal mayit, namanya sudah tidak ada orang ini. Tapi nanti ketika di alam kubur itu dikembalikan ke alam kubur. Makanya biasanya kita sendiri menyaksikan ketika di alam kubur itu ada talqin, ya Syafiq, sak temene sira iki wis mati. Kowe ana malaikat loro takon sapa pangeranmu, jawab Allahu Rabbi. Kan tidak ya mayit, tapi menggunakan namanya. Ya apa enggak? Ya. Tahu layat apa enggak ini? Tahu layat, pernah melayat? Pernah. Nah kan seperti itu kan? Ya. Menggunakan. Nah karena pada saat di alam kubur itu ruhnya dikembalikan lagi. Nah, tapi sebelum di alam kubur, ruhnya tidak ada di jasadnya. Makanya usolli ala hadzal mayyit, ora ala hadzal Syafiq. Nah, tapi nanti kubur ya Syafiq, kayak gitu. Nah, itu kita harus harus beriman, harus meyakini yang dikabarkan Nabi tentang tadi alam-alam akhirat termasuk barzah, alam barzah itu benar, termasuk min su'alil malika ini, dari pertanyaan dua malaikat mungkar itu semuanya benar. Jadi memang betul-betul nanti itu kita ditanya di sana. Mungkar nakir wahuma muhibani. Malaikat mungkar nakir itu wujudnya sangat berwibawa, sangat medeni. Yak adanil abda fi qabrihi sawiyan. Seorang hamba, seorang mayit tadi ketika sudah bertemu dengan malaikat mungkar nakir, didudukan dia, didudukan, disidang. Itu ya. Wa adzabil qabri, termasuk juga berita yang dikabarkan oleh Nabi adalah siksa kubur. Siksa kubur. Jadi sebelum hari kiamat itu di dalam kuburan itu kalau orangnya tidak baik ya disiksa. Kalau orangnya baik wa naimihi, dan kenikmatan kubur. Kalau orangnya baik ya diberikan kenikmatan di dalam kuburnya. Wa anal qur'ana wa jami'a kutubillahi al-munzilati hakun. Dan kita harus beriman, meyakini, membenarkan bahwa sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan oleh Allah ke bumi adalah memang benar adanya. Begitu juga wal malaikatu hakun, malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Meskipun kita tidak pernah melihatnya, tapi kita harus meyakini bahwa malaikat itu memang ada. Karena apa? Malaikat kita tidak bisa melihatnya, karena malaikat itu menurut qala Asy-Syaikh Al-Qani, malaikat itu adalah al-malaikatu adzamun latifatun. Malaikat itu adalah jasad-jasad yang sangat lembut. Nuraniyah. Yang malaikat tersebut itu berupa atau bahan dasarnya adalah nuraniyah. Bukan nurani. Bukan nurani, nurani itu bahan dasarnya adalah cahaya. Kalau kita manusia kan bahan dasarnya adalah turabiyah, tanah. Wal malaikatu hakun wal jannatu hakun, surga juga benar adanya. Wan naru hakun. Wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakun. Dan kita harus meyakini, membenarkan apa yang datang semuanya dari Nabi kita Muhammad adalah benar adanya. Nah, ini sudah selesai pembahasan di pasal pertama, yaitu mengenai tauhid.
Untuk besok, pertemuan besok adalah membahas tentang fikih. Ya, furudul wudu sitatun wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.